Sahabat Syiar yang berbahagia, kali ini tim Syiar dalam gelap telah berada di lokasi makam keramat Solear yang terletak di Kabupaten Tangerang. Makam tersebut dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir Syekh Mas Sa'ad yang merupakan panglima perang Kerajaan Banten sekaligus seorang pensiar agama. Tak disangka di saat tim sedang mempersiapkan liputan, beberapa makhluk sudah mulai menampakkan eksistensinya. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Rahyang Jayadharma atau Ki Jarot serta-merta mengeluarkan pusaka Kris Nagarunting sebagai upaya melumpuhkan makhluk yang akan menyerangnya. Belum lagi sesosok makhluk yang mencoba menyerang dengan strategi. Ada apa dengan lokasi makam keramat ini? Apa betul semuanya karena kedatangan kami yang dianggap sebagai orang Pajajaran yang menjadi musuh mereka ratusan tahun yang lalu? Tetap di Syiar dalam Gelap. Anda penunggu perbatasan sini ya? Begitulah. Akibat perjanjian yang pernah dilakukan oleh kerajaan Cirebon dulu dengan Pajajaran. Iya. Seorang Pajajaran kesini mereka akan kukusir. Dan siapa itu? Ki Jarot namanya itu. Mantan Pajajaran, bukan orang Pajajaran, mantan. Dulu bosnya memang orang Pajajaran, raja lagi. Apalagi yang ingin kau tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini syukur alhamdulillah saya beserta dari kru Syiar dalam Gelap telah berada di lokasi makam keramat Solear, tepatnya di wilayah Tangerang. Insya Allah pada sore hari ini saya akan mencoba untuk survei lokasi yang insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa mengadakan liputan di malam hari, yang mana pada hari ini saya mencoba untuk silaturahmi dengan salah seorang yang menjadi pengurus daripada makam keramat Solear ini. Seperti apa situasi makam keramat Solear? Mari sama-sama ikuti saya. Kita ke dalam. Dan banyak hewan monyet ternyata. Iya. Oke, yuk kita ikuti saya terus. Assalamualaikum.
cepat. Wah. Wah. Sahabat siar, beginilah situasi makam keramat Solear ya. Di sini memang ada sekawanan monyet yang dulu waktu awalnya itu hanya beberapa, tetapi alhamdulillah mungkin mereka semua cocok dengan lokasi di sini sehingga beranak pinak, dan saat ini diprediksi sekitar ribuan daripada monyet yang mendiami makam keramat Solear. Yuk kita sama-sama ke sana. Kayak ini ya, si buta ya. Kita ini lagi dong. Ini gerbang satu ya. Oke, ini disebutnya apa Pak? Ini gerbang satu. Gerbang satu ya. Kenapa dikandangin ini Pak Haji? Bukan ya, kosong ya. Saya kira dikandangin. Sahabat siar, mungkin tadilah beberapa informasi yang bisa diberikan kepada kami tentang situasi yang ada di makom keramat Solear bersama bersama Haji Abah Ali Rohmat yang merupakan keturunan atau cucu-cucu daripada yang merawat lokasi di sini. Mudah-mudahan liputan nanti malam akan membawa manfaat kepada kita, terutama dalam pengungkapan sisi-sisi sejarah yang tersembunyi di wilayah Tangerang sini. Oke sahabat siar, sampai berjumpa dalam liputan kami nanti malam. Dan ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Sadar ente. Berapa ente? Apa? Kalau. Nanti bisa ya. Tahan ya. Ada dijagain sama Didi aja. Tadi sendirian di situ, Bang. Hah? Mediator di sini semua. Buka saya. Kenapa? Sulit Pak. Sunda. Ngomong apa? Bahasa Sunda. Dibuka aja bagaimana? Hah? Tahan dulu, tahan. Bismillah. Kunci dulu aja, kunci. Oke, sahabat siar, kita baru saja tiba dan baru ingin memulai satu liputan di lokasi makam keramat Solear di daerah Balaraja ini. Tiba-tiba beberapa mediator yang memang kami siapkan untuk dimediumisasi tiba-tiba saja hilang kendali, terutama ini banyak yang hilang kendali. Ini memang tempat ini sangat-sangat memiliki satu energi yang kuat ya. Jadi tempat kita berdiri atau ada di sini itu
memang memiliki satu ketebalan energi yang luar biasa. Di sebelah kanan saya inilah makam Syekh Mas Ma'at gitu yang menjadi tetua daripada keramat Solear ini. Oke sahabat syiar, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Yang jelas kita mencoba untuk mengungkap lokasi ini, tentang sejarah tempat ini, dan juga makam-makam yang ada di area pemakaman keramat di Solear ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah saya pada malam hari ini beserta dari kru syiar dalam gelap telah berada di area makam keramat Solear. Kami saat ini berada tepat di samping makam Syekh Mas Ma'at, yang konon menurut cerita beliau adalah salah satu perwira, salah satu pahlawan, salah satu panglima daripada kerajaan Banten. Ya, kita pengen tahu dan ingin menelusuri hakikatnya tempat ini dulunya itu sebagai apa, dan apa betul makam yang berada di tepat di depan saya ini merupakan makam dari Syekh Mas Ma'at. Syekh Mas Ma'at. Ada banyak sekali mungkin informasi yang saya akan coba untuk gali, terutama tentang keberadaan kerajaan Banten di wilayah ini. Dan betulkah bahwasanya tempat ini dahulu kala dijadikan sebagai tempat perdamaian? Karena kalau kita mau menengok sejarah, perseteruan antara kerajaan Pajajaran atau Sunda Pakuan dan juga kerajaan Banten kerap sekali terjadi. Pertempuran demi pertempuran selalu saja terjadi. Dan apa betul di lokasi inilah terjadi satu perdamaian yang melahirkan kebebasan bagi kedua negara untuk menjaga diri, tidak saling serang, dan tidak saling memperebutkan kekuasaan. Mudah-mudahan ada makhluk-makhluk yang kita jadikan sebagai media komunikasi yang bisa menceritakan kepada kita semua tentang sejarah yang terkubur di tempat ini. Namun ingat, tetap kita sebagai manusia hanya sebatas mencari wawasan, atau kita ingin mengetahui seluk-beluk tentang sejarah yang terjadi di tempat ini melalui dialog-dialog dan komunikasi kita kepada makhluk gaib yang tentu saja bukan sebagai sandaran kita, tetapi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan agar kita semua dapat belajar dan mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Baiklah sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum saya mengadakan opening seperti ini, tiba-tiba beberapa makhluk sudah mulai berinteraksi dengan beberapa mediator kami. Dan akankah makhluk-makhluk tersebut tetap masuk kepada mediator kami dan memberikan informasi kepada kami? Ikuti terus penelusuran kami di lokasi makam keramat Solear. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, udah siap? Siap. Udah siap. Kita ada pesan. Kita berdiri apa duduk? Saya itu berdiri. Diri aja? Berdiri. Oke ya, udah fokus ya. Nanti coba fokus. Nanti begitu apa yang ente rasakan, biarkan dia ngalir, jangan ditahan. Ya, paham ya? Oke ya, bismillah. Siap? Siap. Oke, ente boleh merem. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad.
Oke, Anda telah masuk dengan sempurna. Anda bisa menjawab pertanyaan kami? Bisa tenangkan diri Anda dan jangan mencelakai tubuh yang Anda rasuki. Kedatangan kami ke sini, ingat, kedatangan kami ke sini bukan mengganggu Anda, tetapi kami butuh informasi tentang keberadaan makam keramat Solear. Bisa Anda menenangkan diri Anda? Loh, kenapa garuk-garuk kepala seperti seekor monyet? Loh? Anda senang seperti itu ya? Senang bermain-main. Sayangnya saya tidak membawa buah pisang. Loh, kenapa Anda marah? Iya kan Anda mak. Oh, Anda minta pisang. Pi, bawa pisang nggak kita, Pi? Nggak bawa ya? Tenang. Tenang. Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Tidak bisa. Saya belum tanya kok sudah jawab tidak bisa. Hah? Tenangkan diri Anda. Jangan melukai tubuh yang Anda rasuki. Tenang. Monyet-monyet di sini jinak-jinak. Oh, dia minta makan, Pi. Nggak ada yang bawa makanan ya? Kacang. Anda betul berasal dari tempat sini? Hah? Anda dari mana? Di mana tempat tinggal Anda? Di sini. Ya, tentu di sini. Di lokasi sini atau saya dengar di dekat sini ada sebuah sungai. Hah? Anda yang menempati di sungai? Bukan, tapi di tempat sini ya. Confirm ya. Oke. Sudah berapa lama Anda tinggal di tempat ini? Iya. Oh, sejak tempat ini sudah ada. Anda sudah di sini ya. Anda tahu tentang sosok yang dimakamkan di tempat ini, yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat dengan sebutan makam Masat. Anda kenal? Apa itu maksudnya? Anda bisa bicara? Bisa bicara bahasa kita? Bahasa manusia? Apakah Anda pemimpin di tempat ini? Oh, ada ya pemimpin ya, bukan Anda ya. Dan Anda tahu bahwa tempat ini kerap sekali dijadikan sebagai wisata religi berziarah. Tahu ya, banyak peziarah-peziarah yang datang ke tempat ini. Betul. Apakah di antara mereka ada yang menyalahgunakan tempat ini sebagai tempat meminta? Kenapa Anda ketawa? Tinggal jawab iya atau tidak.
Anda mengangguk-angguk seolah-olah membenarkan banyak peziarah yang menyalahgunakan tempat ini. Oh, apa itu maksudnya? Anda di sana. Oke. Allahumma sholli. Tenangkan diri Anda, tenangkan. Bismillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Kalau Anda tidak bisa menjawab dengan bahasa, saya rasa sudah saatnya Anda dikeluarkan, Mak kami ya. Kami keluarkan ya. Iya. Anda bersedia keluar? Ya, kembali ke tempat asal Anda. Kami butuh pemimpin Anda yang bisa menceritakan tentang lokasi di tempat ini. Sejarah lokasi tempat ini. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul 'alim. Di air di itu siapa yang kemasukan? Vi, bantuin angkat. Udah keluar? Alhamdulillah. Pakai minyak angin, Vi. Nanti kenapa makan tanah? Hah? Enggak. Itu belepotan. Muka sampai coklat gitu kayak tanah. Oh, emang kulitnya. Saya kira tanah itu belepotan. Oke, sahabat syiar. Tadi kita telah melakukan satu proses mediumisasi dengan satu mediator. Memang makhluk yang masuk ke tubuh mediator kita itu tidak memberikan satu jawaban-jawaban yang pasti gitu ya. Hanya memberikan isyarat dan kita membutuhkan jawaban yang pasti. Menurut pengakuannya, dia merupakan salah satu siluman monyet yang berada di lokasi ini. Karena memang ketika kami survei di sore hari, ratusan mungkin bahkan ribuan monyet yang mendiami lokasi makam keramat Solear ini. Namun kita masih butuh sosok makhluk yang bisa berkomunikasi dengan kami dan sedikit banyaknya bisa menceritakan tentang sejarah lokasi di tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke. Saya fokus ya. Bismillah. Siap enggak ente? Kamu belum? Insya Allah siap. Hah? Siap. Yakin? Tapi kok kayaknya aneh nggak yakin. Hah? Kok aneh nggak yakin ya, Pak? Kok ini beda yang masuk. Bukan yang tadi. Aduh, oke lah. Wah, aneh takut ular, Pak. Hah? Aduh, aneh takut ular. Apa ya, tenang aja. Natural aja apa yang ada. Bismillah. Gimana, siap? Oke ya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah. Bismillah.
Masya Allah. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Anda ini bukan seekor monyet ternyata. Ada binatang lain ternyata yang mendiami lokasi ini. Lokasi di sini. Hei. Bisa kita berdialog, berkomunikasi. Anda paham bahasa saya? Alhamdulillah. Anda ini sesosok apa sih? Hah? Seperti ular, atau naga, atau bahkan cacing. Bisa sebutkan wujud Anda ini seperti apa? Anda menyerupai apa? Cacing menggeliat-geliat. Ular ya. Betul ya, ular ya? Atau naga? Hah? Itu naga. Kalau itu Dewi Ular. Kalau penari ular? Anda sudah berapa lama tinggal di lokasi ini? Sudah berapa lama? Sudah lama. Bisa diperkirakan ratusan tahun atau ribuan tahun? Sebelum mereka. Sebelum manusia ada di tempat ini? Mereka itu siapa maksud Anda? Siapa ini yang tiba-tiba masuk? Anda bisa tenangkan diri. Ini anak buah Anda ini. Seperti hewan kaki 4, kadal atau apa ya? Di sini silumannya aneh-aneh ya. Monyet. Terus ada ini ular. Ini kadal. Anda kadal atau cicak? Apa itu? Anda paham bahasa saya tidak? Jawab dengan bahasa saya coba. Bahasa manusia coba. Anda pasti bisa bahasa manusia. Apa itu begitu-begitu? Nggak lucu ah. Anda saya kunci dulu. Jangan kemana-mana. Bismillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin. Jangan kemana-mana. Kita ada urusan. Bisa Anda duduk dengan tenang sehingga saya bisa bertanya tentang lokasi di tempat ini. Kenapa Anda kaget? Tiba-tiba banyak manusia datang ke tempat ini. Iya, biasanya sepi, tiba-tiba ramai. Apalagi ada lampu-lampu. Iya. Anda paham bahasa saya? Anda bisa jawab pertanyaan saya? Jangan marah-marah, kenapa sih? Kenapa makhluk sebangsa Anda ini suka marah-marah terus? Tuh,
Ngagetin lagi. Untung saya nggak jantungan. Bisa Anda jawab? Oh, gagu Anda. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau Anda gagu, coba ngomong dari tadi. Saya gagu gitu kan. Mau saya bantu agar bisa bicara? Hah? Ada syaratnya. Kembang 7 rupa. Anda kan seperti itu, memberikan persyaratan kepada manusia. Saya juga minta syarat. Menyancap becak. Kaget saya. Pi, gantiin Pi, kaget Anda Pi. Insya Allah. Biar saya nggak emosi. Kalau emosi bahaya juga. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillah. Oke, saya bantu ya ucap agar Anda bisa bicara ya. Bismillah. Allah. Coba Anda bilang A I U E O. Oh, belum bisa. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kenapa ada yang kunci? Bismillah. 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 Dik. Dibuka lagi kunciannya, Dik. Nutup ente kunciannya itu. Ente buka ini dilosin. Biar dia bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kunci lagi, maaf. Bismillah. Bisa ngomong. Untung nggak keburu kabur dia. Saya kesini untuk mencari informasi tentang sejarah lokasi makam Keramat Solear. Anda tahu sejarahnya? Siapa yang dimakamkan di sini? Apa betul beliau ini berasal dari kerajaan Banten atau Cirebon? Salah satu utusan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati? Itu sudah saya jawab. Sekarang coba Anda jawab pertanyaan saya, jadi adil. Jangan nangis. Saya mendekat ini, jangan ngagetin. Oke, bisa memperkenalkan diri Anda ini siapa? Lebih baik kita bicara dengan baik. Apa itu? Apa itu? Anda memberikan isyarat apa? Kenapa itu, Dik? Kesian. Dia kecapean ini. Suruh duduk aja. Bismillah. Jagain, pegangin aja. Awas, ente kesurupan nanti. Anda ini halo, ente tidur di sini, nggak pakai bantal lagi. Insya Allah. Wah, sini dulu sini. Seru ini. Namanya siapa coba? Maju sini. Siapa namanya? Ajma. Ajma ya. Air dong. Kesian air. Dikasih air dulu. Ada kakek-kakek, Bah. Kakek-kakek. Ya, pakai putih, rambut panjang, bawa tongkat. Nah, itu. Ente bisa cerita nanti. Saya bismillah dulu. Ngeliatin sono, Bano. Aduh, astagfirullah. Oh, udah nggak apa-apa. Kalau dia mau masuk, suruh masuk lagi. Baru Anda bertanya, ente udah tidur.
Udah minum dulu. Bismillah, biar tambah tenaga, energi. Di, jagain. Ente jagain siapa itu? Oke, sahabat syiar, ini semakin menarik karena memang banyak sekali sosok-sosok yang masuk, yang mereka mau berinteraksi dengan kita, dengan membabi buta, masuk sini, masuk situ, gitu. Dan secara bersamaan mereka masuk. Namun sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan informasi yang cukup akurat lah tentang sejarah daripada lokasi Keramat Solear. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapati satu informasi siapa sebenarnya seseorang yang menurut cerita masyarakat dimakamkan di tempat ini. Bahkan ada juga yang bilang ini sebenarnya hanya sekedar petilasan saja. Nah, jadi kita ingin mencoba dari sisi yang lain tentang keberadaan makom atau makam di Keramat Solear ini. Memang ada beberapa makhluk yang sudah mulai interaksi dengan kita, terutama yang masuk kepada Rauf. Dari gelagat yang dikeluarkannya itu seperti sesosok ular. Terus tadi juga ada yang masuk ke mediator Ajma, itu ada sosok kakek-kakek, walaupun dia melakukan gerakan-gerakan layaknya seekor binatang. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut lagi. Ajma, ente bisa cerita ke kita nggak apa sih yang terjadi sama ente tadi? Ane lagi coba dialog dengan makhluk yang masuk ke Rauf, tiba-tiba ente hilang kendali dan hilang kontrol. Emang apa sih yang ente rasakan tadi sampai terakhir ente sadarkan diri itu? Awalnya kayak ngerasa nggak seneng lihat abah itu. Ngadain kegiatan di sini ya? Itu tadi apa? Mediator itu masukin dialog. Yang kedua? Iya, yang Oke. tadi itu. Rauf itu ya? Tiba ya, ini apa? Seolah-olah kayak menguasai tubuh gitu, Bang. Pengen masuk dia Ya, ke ente? di otak saya itu nih suara abah apa siapa gitu. Ntar ngamuk ini lagi apa? Nggak bisa ngendaliin. Hilang kontrol ya? Sama itu. Yang kakek-kakek itu sosoknya di mana ente lihat? Agak jauh bah, dia pakai putih semua, rambut panjang segini bah, pegang tongkat sambil ngeliatin. Oh, ngeliatin dari kejauhan aja ya? Putih pokoknya semua dia. Tapi sosok itu bukan yang pengen masuk ke tubuh ente itu, sosok itu bukan? Atau ada sosok lain? Dia ngeliatin aja bah. Jadi ngeliatin aja, mengawasi kegiatan kita di sini ya? Sana tuh bah. Terus pas ente sadarkan tadi, pas sadar itu kaget? Iya, itu kayak pengen kurs gitu. Oh, sekelebat aja. Saya tadi ente melakukan gerakan-gerakan seperti seekor binatang gitu, entah buaya atau kadal atau kaki empat. Ente merasakan sesuatu nggak itu? Kayak maung gitu. Maung ya? Iya, kayak galak banget. Iya. Kasar gitu kayaknya. Oke. Tapi bukan sosok kakek-kakek yang... Oh bukan, dia bukan ya? ngeliatin bah. Dia hanya ngeliatin ya, sampai sekarang dia masih melihat. Itu ada cahaya merah memang di sebelah sana itu. Oke, Azma, terima kasih. Ente duduk di situ aja, kumpul ya. Kalau ente aus, minum aja gitu. Insya Allah nggak apa-apa, dibawa kendali insya Allah. Oke, sama-sama. Rauf kesian ini, Rauf nggak ditangkepin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ini? Apakah Anda seorang muslim? Loh, kenapa Anda menjauh dari saya? Bisa kita berkomunikasi, berdialog. Oh, tidak bisa bicara, Di. Dia nggak bisa ngomong, Di.
Tadi yang ini siapa? Julbi. Oh, diinin buka. Levi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Kamu lagi. Apa katanya? Kamu lagi. Lah emang kapan kita ketemu terakhir? Mengganggu bangsa kami. Anda mau kemana? Saya di sini. Jangan naik pohon. Lalu mengganggu bangsa kami. Mengganggu. Siapa yang saya ganggu? Anda merasa terganggu dengan kehadiran saya di sini? Iya. Hah? Kenapa merasa terganggu? Apalagi yang mau kalian cari? Hah? Saya ingin tahu tentang sosok seseorang yang katanya dimakamkan di tempat ini dan diberi nama Syekh Masat. Yang katanya berasal dari kerajaan Banten atau Kesultanan Cirebon. Untuk apa kalian tahu lagi? Ya mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan yang terpenting adalah untuk mengetahui apakah cerita Anda ini betul sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh bangsa kami. Kadang bangsa Anda itu suka bercerita ngawur tentang sejarah. Anda sudah berapa lama tinggal di tempat ini? Lama sekali. Sudah lama sekali. Duluan mana dengan makam itu? Saya. Oh, duluan Anda. Berarti Anda tahu sejarah makam itu dong? Ya. Iya. Sebenarnya itu makam siapa? Loh, lepas itu. Masya Allah. Kuat sekali. Jangan saling berkelahi. Oh, dia menghormati Anda ini. Anak buah Anda ini berarti ya? Iya. Loh. Tanya dia saja. Tanya dia. Loh, kenapa saya mesti nanya ke dia? Saya butuh Anda kok. Anda kan pemimpinnya. Kalau dilihat dari warna kulit, Anda nih pemimpinnya ini. Dia saja. Tanya dia saja. Terus Anda duduk-duduk di sini. Kenapa Anda takut salah jawabnya ya? Bisa memperkenalkan diri Anda siapa? Kenapa Anda bersujud itu? Anda Muslim? Iya. Bisa memperkenalkan diri Anda? Siapa Anda ini? Anda mencari siapa? Siapa yang Anda cari? Bismillah. Allahumma sholli ala Bismillah. Daub. Insyaallah, kita istirahat dulu. Kangen Anda. Enggak, udah jangan nengok-nengok. Masuk lagi. Bismillah. Bismillah. Aduh, tangannya Kang. Kipli. Aduh, keluar lagi.
Oke, sahabat syiar. Beberapa makhluk, interaksi makhluk di tempat ini memang kurang berjalan dengan mulus ya. Jadi seolah-olah ada satu cerita atau ada satu sejarah yang mereka tutup-tutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Terutama kedatangan kami ke sini memang dalam rangka untuk mengungkap tentang sejarah tempat ini. Jadi memang ada beberapa makhluk yang memang sengaja menyembunyikan tentang sejarah di lokasi ini. Tetapi saya akan tetap terus berusaha untuk mendapatkan satu informasi yang nantinya informasi itu mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Insya Allah. Ini lagi mencoba untuk melukai Didi. Biarinlah, nggak perlu saya bantu, biarin Didi sendiri, ya. Hah? Oh kan? Biarin Didi juga bisa. Ini cahaya biru melawan cahaya merah. Raob mengeluarkan cahaya merah. Kelihatannya kayak main-mainan. Tapi emang lagi main-mainan dia, main energi. Pindah. Iya. Udah hampir jebol. Awas, dia lebih kuat itu kanannya. Oke. Saya butuh waktu sekitar 2-3 menit untuk mengkondusifkan keadaan dan untuk mencari sosok makhluk yang mudah-mudahan makhluk tersebut bisa menceritakan lebih dalam lagi tentang sejarah di lokasi ini. Oke sahabat syiar, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Mau apa kalian ke sini? Hah? Kalian mau apa ke sini? Kita ini pengen tahu informasi tentang lokasi tempat ini. Untuk apa? Ya untuk kita bisa ambil pelajaran. Karena tentu kita sebagai orang yang lahir atau hidup di masa sekarang ingin sekali mempelajari sejarah orang tua kita dulu, orang-orang tua kita atau para leluhur kita. Apalagi tempat ini memang mengandung sejarah yang kuat kalau menurut beberapa informasi yang saya terima. Ya, ada sangkut paut dengan kerajaan Banten, kerajaan Cirebon dan juga Pajajaran. Itu yang kami sedang telusuri saat ini. Yang mana yang ingin kalian tahu? Kenapa? Yang mana yang ingin kalian paling tahu? Iya, tentang sejarah Syekh Mas'ad yang dimakamkan tepat di belakang saya itu. Apakah betul dia itu sebagai panglima dari kerajaan Banten yang menghalau serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Pajajaran? Atau kadang sebaliknya, pasukan Mas Mas'ad yang menyerang perbatasan kerajaan Pajajaran? Kamu tahu kan peraturan dengan kami? Apa itu peraturannya? Kayaknya saya belum tahu deh. Apa peraturannya? Kalian tahu kan peraturan? Apa itu Bahkan peraturan? kamu pun tahu sendiri peraturannya. Apa itu? Saya belum tahu tuh peraturannya apa. Bangsa kami tidak bisa menurut dan menyerah begitu saja. Oh, seperti itu. Bangsa Anda tidak bisa menyerang lebih dulu. Bangsa kami tidak bisa menyerah begitu saja. Oh, tidak bisa menyerah begitu saja.
Menyerah kepada siapa? Pada masa dulu, masa itu? Padamu sekarang. Oh, pada saat ini. Oh, jadi masih banyak yang penasaran. Hakikatnya mau nyerang saya sebenarnya. Ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Aku pun hanya meminjam pemikirannya saja. Oh, seperti itu. Kok jadi saya mau diserang ini? Apa urusannya ini? Kalian mengganggu. Oh, karena alasan mengganggu. Ya, mungkin tiap makhluk juga tidak suka untuk diganggu. Tetapi kedatangan kami ke tempat ini sekali lagi bukan untuk mengganggu, tapi kami ingin menggali informasi, hanya itu. Setelah informasi kami dapatkan, kami pun akan segera pulang. Di sini rumah kami. Hah? Di sini rumah kami. Di sini rumah Anda? Ya. Nah, di sini juga yang menjadi tempat berdatangannya manusia ke tempat ini. Baik. Nanti aku akan masuk sempurna. Nanti Anda akan masuk sempurna ya? Ya. Dan menceritakan apa yang terjadi. Jika kalian bisa melewati kami. Oh, seperti itu. Oke, saya ingin pemimpin Anda, kalau Anda atas Anda masih ada seorang pemimpin, untuk berdialog kepada saya. Aku salah satunya dan dia juga akan datang. Dia akan datang. Ya. Jadi saat ini dia sedang mempelajari kegiatan saya di sini, gitu. Iya. Ingat, aku belum kalah. Ini hanya pemikirannya saja. Keluarkan aku dulu. Oke. Anda ingin keluar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, ini cukup menarik ya. Jadi makhluk-makhluk di sini tuh seolah-olah mereka ingin menyerang saya. Tadi ada makhluk yang masuk ke room dan bilang dia merasa dirinya belum kalah, padahal saya tidak menyerang dari awal. Iya, ini satu tanda tanya besar buat saya. Kenapa kok dia merasa kalah dan dia ingin membalas katanya pada malam hari ini kepada saya. Apa ini maksudnya ini? Hah? Tapi dia akan berjanji akan masuk secara sempurna. Kalau tadi dimasuk kepada Rauf itu hanya otaknya aja, hanya pemikiran dan beberapa pergerakan, dia tidak masuk secara utuh. Jadi mentransfer energi untuk memberikan atau untuk bisa berkomunikasi kepada kita. Jadi hakikatnya dia hanya mensetir secara jauh, jarak jauh lah gitu. Tapi ini satu hal yang menarik ini. Dan dia berjanji akan datang lagi dan akan mengalahkan saya. Vi. Menarik Vi. Nah itu dia, penasaran. Memang energi paling banyak di sebelah sana ya, sama sebelah sana. Ini paling banyak. Dan tadi beberapa ada penampakan, ada beberapa ilustrasi, bukan ilustrasi ya. Ciri-ciri lah keberadaan makhluk itu, mereka sudah pindah lagi, sudah bergeser. Saya nggak tahu apa yang ada strategi apa yang akan mereka lancarkan. Cuman saya mencoba untuk sedikit tafakur dulu, menenangkan diri. Mudah-mudahan kita sih niat semula ingin mengungkap tentang lokasi di sini. Mudah-mudahan bisa keungkap, bukan malah terjadi perkelahian atau pertempuran. Oke, sahabat.
Kalau dengan mengalahkan Anda, saya mendapatkan informasi, maka saya siap mengalahkan Anda. Tapi ada misteri apa di tempat ini? Tentang kerajaan Banten dan kerajaan Pajajaran. Anda bisa bercerita kepada saya. Anda bisa bercerita. Pergi dari sini. Tidak, Kamu kami. tidak semudah itu. Saya perlu informasi. Saya butuh informasi. Saya butuh informasi. Saya butuh informasi. Lebih baik Anda duduk di hadapan saya dan kita bercerita. Anda mau bercerita? Ini tentang perseteruan masa lalu. Betul seperti itu. Apa yang kau cari? Hah? Saya yang Anda cari? Anda mencari saya? Yang ada juga saya mencari Anda untuk sebuah informasi. Apa yang kau cari? Informasi tentang keberadaan makam di tempat ini. Siapa dia sesungguhnya? Tidak perlu. Tidak perlu. Lantas yang perlu saya ketahui apa? Hah? Terserah. Buat adanya. Keluar dari sini. Tidak semudah itu. Saya jauh-jauh datang ke tempat ini untuk mencari informasi apa yang sesungguhnya yang pernah terjadi di tempat ini ratusan tahun yang lalu. Kenapa bangsa Anda menyembunyikan? Apakah takut ada kebohongan-kebohongan yang tersimpan di tempat ini? Siapa yang kalian bawa? Yang saya bawa kru siar dalam gelap semua. Dari Korwil Bekasi, Korwil Tangerang. Ada yang dari Pajajaran. Ada yang dari Pajajaran. Siapa yang dari Pajajaran? Iya. Kenapa kalian datang sini? Loh, Dari awal saya sudah mengusir kalian. ada apa dengan Ki Jarot? Dia memang berasal dari Pajajaran. Kesalahannya itu di mana? Apakah tempat ini tidak boleh dimasuki orang-orang Pajajaran? Kami tidak mau orang-orang Pajajaran ke sini. Kan itu kejadian sudah ratusan tahun yang lalu. Sekarang Pajajaran telah hancur. Aku yang memimpin di sini.
Anda yang memimpin di sini? Iya. Dan tidak suka? Arya Sena tidak suka. Oh, Arya Sena tidak suka. Siapa Arya Sena itu? Pemimpin di sini? Masya Allah. Dari awal sudah kukatakan untuk pergi kalian. Tapi saya masih butuh informasi. Apa sih yang terjadi zaman dulu antara kerajaan Pajajaran dengan Banten? Sehingga perseteruannya sampai dengan saat ini, khususnya bagi bangsa Anda ini. Apa nggak bisa berdamai? Tidak bisa. Apalagi Ki Jarod juga udah Muslim, Anda Muslim. Sama-sama Muslim, kok berantem? Dan mau diadu domba. Yang senang orang kafir. Kalau sesama Muslim berantem. Banyak yang mengingkari perjanjian kita. Banyak yang mengingkari perjanjian kita. Di sini. Perjanjian seperti apa itu? Gencatan Pararang. Hah? Apa bisa ulangi? Gencatan Pararang. Gencatan Pararang. Oh, gencatan perang. Gencatan senjata. Perdamaian. Yang jadi penengah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon. Kami yang di sini tidak mau. Jadi Anda penunggu perbatasan sini ya? Begitulah. Akibat perjanjian yang pernah dilakukan oleh kerajaan Cirebon dulu dengan Pajajaran. Ya. Seorang Pajajaran ke sini mereka akan keusir bersama rakyat. Jadi zaman dulu perjanjian itu tidak boleh ada orang Pajajaran yang menginjakan kaki di tempat ini. Ya, sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Boleh. Dan siapa itu? Ki Jarod namanya itu. Mantan Pajajaran, bukan orang Pajajaran, mantan. Dulu bosnya memang orang Pajajaran, raja lagi. Apalagi yang ingin kau tahu? Tentang makam di sini, Mas Masat. Beliau bandaraku. Oh, Anda ikut kepada dia dulu ya? Ya. Betul, dia seorang wali, penyebar ajaran Islam di area Begitulah. Balaraja ini ya. Raja dari Kesultanan Banten. Oh, asalnya dia memang diperintahkan oleh kerajaan Banten untuk menjadi penyiar agama Islam. Anda kenapa sih begitu membenci Pajajaran? Apa salahnya Pajajaran? Padahal Banten dengan Pajajaran kan Pajajaran dulu. Dia tahu. Siapa? Udah dia. Ki. Maksudnya Ki Jarod tahu. Anda sebelumnya pernah melakukannya. Kenapa? Salah seorang yang melakukannya. Salah seorang yang melakukannya. Ini semakin menarik dan belum tahu ujung pangkal ceritanya ini dari mana ini. Tapi di sini kan banyak makam nih ya. Hampir tiap pohon besar itu ada makamnya. Tapi itu makam atau petilasan aja sih? Ada jasadnya atau tidak? Jasad banyak di sini. Bangsa kalian cuma mengetahui itu saja. Oh, lebih banyak padahal. Jadi dulu ini area pekuburan begitu maksudnya? Ya. Masya Allah. Jadi ini sebagian kecil aja yang diketahui. Begitulah. Masya Allah. Dan kejadiannya sudah cukup lama ya. Kerajaan Banten itu abad 15. Abad 16. Masya Allah. Nah, sewaktu peperangan antara Banten dengan Pajajaran, bangsa jin seperti Anda itu apa ikut berperan juga? Seperti bangsa kalian juga. Kami diutus oleh bangsa kalian juga. Oh, untuk membantu.
Peperangan itu. Masya Allah. Dan Anda di pihak Banten, sedangkan Ki Jarod di pihak Pajajaran. Cukup menarik. Masya Allah. Tunggu sebentar. Dia akan bikin rusuh di sini. Dia akan bikin rusuh? Iya. Enggak lah, dia baik kok. Anda tunggu sebentar, saya coba panggil. Kami tidak terima. Enggak. Pergi dari sini. Enggak. Sabar sedikit. Dia enggak jahat kok. Disadarin dia gitu. Oh. Siap, Di. Iya. Jarotnya kemana ya? Jarotnya pulang ya? Ah, ini kan angin mulai datang nih. Bismillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jaga Jul, jangan sampai nyerang Jul. Udah Jul. Anda serius mau nyerang ini? Anda tahu Anda berhadapan dengan siapa? Hah? Masih mau datang ke sini. Kami tidak terima. Naga runting. Naga runting. Ki, bawa naga runting, Ki.